Puji Tuhan, syukur, dan Alhamdulillah. Akhirnya Presiden kita, yaitu Presiden Jokowi, memilih Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo untuk menjadi kandidat Kapolri sebagai calon tunggal. Dan dengan sabrek prestasi, maka tidak ada alasan untuk membuat DPR menolak kandidat kuat yang sudah dipilih oleh Presiden kita ini. Nah, jadi apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama itu semakin mendekati kenyataan, semakin terwujud, tinggal selangkah lagi. Dan ini adalah satu anugerah bagi negeri ini. Berarti Presiden itu menunjukkan toleransi, kebinekaan itu benar-benar nyata. Dimana kalau Pak Listio Sigit Prabowo akan dilantik menjadi Kapolri, maka dia akan menjadi Kapolri kedua sebagai seorang yang beragama Kristen setelah ada Kapolri pada waktu yang lalu, yaitu Jenderal Widodo Budidarmo. Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolri dan dia beragama Kristen, dan dia dikenang hingga saat ini sebagai seorang Kapolri terbaik. Saya bisa mengatakan bahwa Pak Komjen Listio Sigit Prabowo bisa mengikuti jejak dari Kapolri pendahulunya yang juga beragama Kristen itu sebagai Kapolri terbaik, karena melihat jejak beliau baik dari segi ketegasan punya, integritas, apalagi bahkan keberanian. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bersama bahwa banyak kandidat kuat yang tidak kalah berkualitas dan bisa dikatakan bersaing dengan Pak Kabar Eskrim ini. Tetapi pada akhirnya Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada beliau, tentunya dengan banyak kajian, banyak pertimbangan, karena ini adalah satu jabatan yang sangat vital dan sangat strategis. Sempat ada penolakan dari pengurus MUI yang lama, jadi sebelum diganti pada tahun yang lalu, yang menolak soal adanya kandidat Kapolri yang beragama Kristen atau beragama Nasrani. Mungkin mereka sudah mencium atau memprediksi salah satunya adalah Pak Listio Sigit Prabowo itu akan menjadi kandidat kuat. Dan ternyata prediksi dari MUI ini benar. Dan ini sebenarnya mengulang kisah yang lama, yaitu ketika Pak Listio Sigit Prabowo sempat ditugaskan di Tangerang untuk menjadi Kapolda Banten. Dan pada waktu itu juga ada penolakan yang sangat keras, terutama dari para ulama, bahkan MUI setempat. Tapi lagi-lagi dengan anugerah Tuhan, dengan bijaksana dari beliau, dengan pendekatan-pendekatan yang sangat elegan, maka Pak Listio Sigit Prabowo mampu merangkul. Dan pada akhirnya yang unik adalah ini adalah pejabat Polri yang satu-satunya mendapatkan dukungan dari banyak ulama di Banten. Nggak cuma puluhan, nggak cuma ratusan. Kaget saya membaca beritanya, sampai sekitar ribuan yang mendukung. Jadi bisa jadi adalah dukungan dan doa mereka juga yang memperkuat akan dukungan kepada Pak Listio Sigit Prabowo. Kembali saat ini satu momen yang sangat luar biasa. Keduanya kembali dekat karena Pak Jokowi jelas membutuhkan figur, sosok yang benar-benar mumpuni, punya nyali, dan benar-benar diandalkan dalam menghadapi situasi-situasi yang penuh dinamika di negeri ini. Kabar Eskrim inilah yang diandalkan oleh Presiden Jokowi untuk memproses atau mengeksekusi akan kasus-kasus yang ibaratnya mengancam akan keamanan dan ketertiban di negeri ini. Jadi di sini kita bisa melihat dua sosok yang sangat tegas dan pemberani, yaitu Presiden Jokowi dan calon Kapolri yang sangat kuat saat ini, yaitu Pak Listio Sigit Prabowo sendiri. Media pada akhirnya merilis bahwa adalah Presiden Jokowi sendiri yang berani menyatakan bahwa beliau tidak takut dengan FPI. Perhatikan, adalah Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak takut dengan FPI. Dan media juga menguak bahwa adalah Pak Jokowi sendiri yang menghendaki pelarangan melalui SKB Menteri tersebut. Dengan kata lain, untuk menghadapi ormas FPI dan kasus dari Habib Rizik ini, maka Kabar Eskrim ini turut andil karena ikut mengambil alih kasus-kasus yang muncul di wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Jabar. Presiden jelas menaruh perhatian kepada keamanan dalam negeri, dan kini dia telah memilih sosok dan figur yang tepat, dan ini patut kita dukung bersama. Apa yang menjadi bakti
tugas yang dilakukan oleh Pak Sigit Prabowo ini tentunya adalah suatu pelayanan yang dia lakukan juga tidak hanya untuk bangsa ini, untuk negeri ini, tetapi juga untuk Tuhan, sesuai dengan keyakinan iman Kristiani yang dipegangnya dengan kuat. Nah, mari kita bersama-sama, kita terus dukung, kita terus doakan untuk kandidat Kapolri ini, karena menghadapi tugas, tantangan ke depan itu tidaklah mudah. Kita tahu sendiri bagaimana dinamika situasi keamanan di Indonesia itu sangat-sangat cepat berubah. Dan Presiden Jokowi jelas membutuhkan sosok yang mendukung, tidak hanya mendukung beliau, tetapi mendukung Pancasila, kebinekaan, dan NKRI ini terus ditegakkan di negeri ini. So, mari kita terus bersama-sama mendukung pemerintah kita, mendoakan pemerintah kita, karena tantangan apalagi di situasi saat ini tidak mudah. Dan kita berharap yang terbaik bagi negara dan bangsa kita ini. Oke, demikian sharing dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Salam damai, salam Inspironi. God bless you all.